Penyelesaian. Berdasarkan gambar, maka kita pertama kali harus mencari sisi miringnya. Kita misalkan sisi miringnya dengan X, ya. Kita menggunakan rumus Pythagoras. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, ya. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat berarti X kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Maka X kuadrat sama dengan 100. Kemudian kita mencari X. X sama dengan akar dari 100. Maka X sama dengan 10. Berarti sisi miringnya 10. Berdasarkan gambar, maka untuk mencari sinus, ya, sinus theta, ya, ini sinus theta, berarti rumusnya demi, ya, depan per miring, ya, depan per miring. Kalau ini theta, berarti dia menghadap ke depan, itu angka 8, sedangkan sisi miringnya angka 10. 8/10 kita sederhanakan menjadi 4/5, sama-sama dibagi 2, ya, dibagi 2, dibagi 2. Kemudian untuk mencari kosinus theta, rumusnya itu adalah sami, ya, samping miring. Kalau ini tetanya berarti sampingnya adalah 6, miringnya tetap 10. Kemudian 6/10 kita sederhanakan, dibagi 2, maka hasilnya 3/5. Sedangkan mencari tangen theta, rumusnya desa, depan per samping, ya. Depannya tadi 8, sampingnya itu 6. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 2, maka hasilnya 4/3. Berikutnya ada lagi namanya kosekan theta. Kosekan theta itu kebalikan dari sinus. Kalau sinus demi, maka kosekan rumusnya mide, miring per depan, berarti tinggal balikkan aja. 10/8 kita sederhanakan, dibagi 2, maka hasilnya 5/4. Sedangkan kalau kebalikan dari cos itu namanya sekan berarti dibalikkan jadi misa, ya. Miringnya tetap 10, sampingnya 6. Kita sederhanakan, bagi 2, maka diperoleh hasilnya 5/3. Dan yang terakhir, kebalikan dari tangen itu adalah kotangen atau disebut kotan. Itu kebalikannya, kalau tangen desa berarti kotannya sade. Sampingnya itu 6, depannya 8. Kita sederhanakan, bagi 2, maka diperoleh hasilnya 3/4. Selesai. Ya, di situ diketahui gambar segitiga ABC, maka kita akan mencari sisi sampingnya, ya, atau alasnya menggunakan rumus Pythagoras. X kuadrat sama dengan, karena sisi miringnya sudah dikasih tahu, maka mencari sisi siku-sikunya itu caranya dengan mengurangkan 17/2 dikurang 8/2. Nah, supaya gampang, ini bisa kita buat caranya. Kalau pengurangan kuadrat itu bisa dibuat dengan cara
17 ditambah 8 dikali 17 dikurang 8, sama hasilnya ya. X kuadrat sama dengan 25 dikali dengan 17 kurang 8, itu hasilnya itu 9. Maka X kuadrat sama dengan 9 kali 25, itu artinya 225. Maka X itu akar dari 225, maka X sama dengan 15. Sekarang kita mau coba, kalau dia di sini sudut tetanya ya. Oke, dari gambar maka kita peroleh, dari gambar kita peroleh sin B itu rumusnya demi ya. Depannya itu adalah 8, miringnya 17. Ini 8/17 tidak bisa disederhanakan ya. Sekarang kita cari cos. Cos B itu rumusnya samping. Ya, berarti sampingnya 15, miringnya 17. Baru tangen ya. Tangen B itu sama dengan desa. Depannya 8, sampingnya 15. Oke. Selanjutnya ini ada gambar yang sama persis ya. Cuman kita mau mencari sin C ya. Karena di sini tetanya sudah berpindah ke C, bukan di B lagi, maka sin C ya, itu rumusnya sama, demi ya. Cuman ini karena C depannya menjadi 15 ya, miringnya 17. Cos C itu rumusnya sami ya. Karena di sini sekarang sudutnya sampingnya itu adalah 8/17 dan tangen C itu sama dengan desa ya. Sama dengan depannya tadi itu ini 15 per sampingnya 8. Jadi perhatikan tanda theta atau sudutnya, maka nanti hasil sinnya pasti berbeda karena arahnya sudah berbeda. Selanjutnya kita akan menghitung sin B tambah sin C ya. Sin B tadi itu hasilnya 8/17 ditambah, sedangkan sin C itu hasilnya 15/17 ya. 8 ditambah 15 maka hasilnya 23/17. Berikutnya cos B ditambah cos C. Cos B itu tadi hasilnya 15/17 ya, ditambah cos C. Cos C itu 8/17 ya. Maka diperoleh hasilnya 15 tambah 8 23/17 ya. Oke, sama hasilnya dengan sin B ya. Kemudian tangen B ditambah tangen C sama dengan tangen B itu tadi 8/15 ditambah tangen C itu 15/8 ya, kebalikannya. Maka ini kita kalikan silang ya, 64 ditambah ini dikalikan 225 per ini kita kalikan 15 kali 8 maka hasilnya 120 ya. 8/15 tambah 15/8 maka hasilnya 64 tambah 225 itu hasilnya 2
per 120 ya. Selanjutnya kita akan buat sin B kurang sin C. Maka ini angkanya sama, 8/17 dikurang 15/17. Karena penyebutnya sudah sama, maka ini hasilnya 8 dikurang 15 itu hasilnya minus 7/17. Dan yang terakhir, cos B kurang cos C, maka kita menggunakan yang tadi yang ini, angkanya sama, 15/17 dikurang 8/17. Ini 15 kurang 8 itu hasilnya 7/17. Oke, sampai sekian hasil akhirnya. Kita lanjut nomor 3 ya. Dari gambar maka kita akan menentukan besar sudut B ya. Karena ini ada dua sisi dan satu sudut, maka kita akan menggunakan aturan sinus ya, aturan sinus. Maka kita buat di sini biar gampang ya. A per sin A sama dengan B per sin B. A ini maksudnya sisi di depan sudut A, maka kita tulis 6. Sedangkan sin A itu adalah sin 30 derajat sama dengan B, itu artinya ini sisi B, itu adalah 6/2 per sin B nya belum ada ya. Tadi ini sisi A. Oke, setelah itu kita kalikan silang ya. Berarti kita buat di sini 6 kali sin B. 6 dikalikan ke sin B, terus sin 30 dikalikan ke sini. 6/2 kali sin 30 derajat. Maka 6 sin B sama dengan 6/2 kali sinus 30 derajat sudut istimewa, itu hasilnya setengah. Oke, maka sin B sama dengan 6-nya ini kita pindahkan, 6/2 dikali setengah per 6. 6-nya dari sini ya. 6 dibagi 6 habis. Berarti sin B itu sama dengan setengah akar 2. 6-nya sudah dicoret. Setengah akar 2 itu adalah rumus sinus 45 derajat. Maka kita coret sinnya, B-nya sama dengan 45 derajat. Inilah sudut B-nya. 45 derajat. Selesai. Kita lanjut nomor 4. Di sini ketiga sisinya sudah dikasih tahu ya. Sekarang kita mau menghitung cos A ya.
karena ketiga sisinya sudah dikasih tahu, maka kita menghitung cos A itu menggunakan aturan kosinus ya. Cos A berarti di sini kita buat B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Kalau di sini A, maka nanti dikurang A kuadrat. Nah, berarti cos A sama dengan B ini yang mana? B ini B, sudut B, maka di depannya itu adalah sisi B. Berarti 4 kuadrat ditambah C ini yang mana? Ini C, maka di depannya ini namanya sisi C. 6 kuadrat dikurang A nya, maka di depannya itu disebut sisi A. 5 kuadrat per 2BC, 2 kali 4 kali 6. Maka cos A sama dengan, kita kuadratkan, 16 ditambah 36 dikurang 25 per, ini 2 kali 4, 8 kali 6, 48. Berarti cos A sama dengan 36 tambah 16 itu hasilnya 52 kurang 25 per 48. Berarti cos A sama dengan 52 kurang 25 itu hasilnya 27 per 48. Oke. Kemudian kita kecilin ya, kita kecilin bagi 3 ya, dikecilin bagi 3, 27 bagi 3 itu 9, 48 bagi 3 itu hasilnya 16. Maka cos A itu sama dengan 9 per 16. Kita lanjut mencari cos B ya. Cos B rumusnya A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 kali A kali C ya. Maka di sini ke samping aja ya. A nya tadi itu 5 pangkat 2 ditambah C nya 6 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2 B nya ya, per 2 kali 5 kali 6. Maka 25 ditambah 36 dikurang 16, kita kuadratkan ya, per 2 kali 5 10 kali 6 60. 25 atau cara cepatnya 36 kurang 16 hasilnya itu 20 tambah 25 hasilnya 45 per 60. Kita kecilin bagi 15, maka cos B itu sama dengan 3 per 4. Ini cos B ya. Selanjutnya kita akan menghitung cos C ya. Cos C rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2 kali A kali B, ini sama ya. Tadi itu A nya itu 5 pangkat 2 ditambah B nya 4 pangkat 2, C nya tadi 6 pangkat 2 per 2 kali 5 kali 4 ya. Maka cos C sama dengan 25 ditambah 16 dikurang 36 ya, per 2 kali 5 10 kali 4 40 ya. Maka cos C sama dengan 25 tambah 16 itu 41, 41 dikurang 36 itu hasilnya 5 ya, hasilnya 5 per 40 ya.
Maka ini kita sederhanakan, dibagi 5, maka cos C sama dengan 1/8. Selesai. Kita lanjut nomor 5, kita akan menghitung luas segitiga. Maka rumus luas segitiga ya, itu sama dengan setengah kali A kali B kali sin C ya. Oke. Kita anggap di sini A, B, C ya. Maka luas segitiganya sama dengan setengah kali A itu di depan sudut A itu 6 kali 6, B nya itu depan sudut B 3/3, sin C itu ini yang 60 derajat, maka sin 60 derajat. Maka luas segitiga sama dengan setengah kali 6 kali 3/3 sin 60, itu hasilnya setengah akar 3. Ini dicoret hasilnya 3, maka 3 kali 3 itu 9/2 ya, kali akar 3 kali akar 3 jadinya akar 9. Luas segitiga sama dengan akar 9 itu 3, 9 kali 3/2. Luas segitiga sama dengan 27/2. 27/2, atau mau dibuat desimal juga boleh. Luas segitiga sama dengan 27 bagi 2 itu sama dengan 13